mekanisme yang ada pada kami setelah hasil inspeksi kasus dari Jamwas disampaikan ke Jampitsus, maka SOP yang ada di Pitsus akan dilakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan bidang pengawasan. Telaahan itu nanti ada waktu 7 hari untuk menyimpulkan apakah hasil telaahan tadi itu dapat ditingkatkan ke tahap berikutnya yang dalam hal ini bisa penyelidikan atau barangkali sudah ada dugaan peristiwa yang merupakan itu peristiwa pidana. Saudara, ada data yang sangat menarik dari babak baru kasus Joko Chandra. Kali ini merujuk kepada Korps Kejaksaan Agung oleh Jaksa Pinangki yang menjadi perhatian utama. Saya ingin menanyakan kepada Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bung Boyamin Saiman yang telah ada di hadapan saya. Terima kasih Bung Boyamin. Bung Boyamin, saya ingin bertanya, Anda mengungkapkan data yang cukup spektakuler bahwa pertemuan, saya akan tunjukkan fotonya saudara, antara Jaksa Pinangki dengan Joko Chandra, juga ada Anita Kolopaking pengacara Joko Chandra, itu semuanya dibiayai oleh Jaksa Pinangki. Jaksa Pinangki membiayai pengacara Anita Kolopaking untuk bertemu dengan Joko Chandra. Pada saat itu Anita Kolopaking belum menjadi pengacara Joko Chandra kan? Belum. Artinya dipertemukan oleh Jaksa Pinangki. Betul. Data ini valid? Valid karena tanggal 12 November Pinangki itu berangkat ke Kuala Lumpur dari Singapura, itu masih dengan orang yang namanya R, yang itu jadi penghubungnya dengan Joko Chandra. Nah, baru kemudian Pinangki itu menunjukkan fotonya untuk meyakinkan Anita, ketika Anita itu juga di Bangkok. Mohon maaf, R ini di institusi atau di luar institusi? Orang partikelir, pengusaha juga. Oke. Jadi nampaknya punya hubungan bisnis dengan Joko Chandra kali. Tapi setidaknya dia datang ke Pinangki awal itu, sekitar tahun 2018 atau awal 2019, menyatakan dirinya adalah orang yang disuruh atau mengaku dirinya membawa kepentingannya Joko Chandra. Terus mulailah komunikasi-komunikasi dan yaitu tadi tanggal 12 November Pinangki berangkat ke Kuala Lumpur dari Singapura. 2019? Iya 2019, bahkan saya punya datanya berangkatnya naik Malaysia Airlines sekitar jam 12 siang. Terus ketemu Joko Chandra dan kemudian berfoto dengan Joko Chandra yang berdua itu, Pinangki dan Joko Chandra. Itu yang moto R tadi. Oke. Di kantornya di Malaysia? Ya, di kantornya Joko Chandra di Malaysia, di Kuala Lumpur. Terus kemudian untuk meyakinkan Anita biar ikut, mau gabung, terus kemudian fotonya itu dikirim ke Anita yang sedang di Bangkok. Gitu. Baru kemudian Anita ya tertarik nih, kan apapun klien besar. Nah, dia terus kemudian berangkat bersama Anita dari Jakarta. Anita, dari Jakarta pakai pesawat Garuda itu jam 8.20. Itu bersama artinya Anita, Pinangki dan R tadi. Ini bertiga. Maka kemudian hasilnya itu kemudian bisa berfoto bertiga, Joko Chandra, Pinangki dan Anita yang moto R gitu. Jadi proses itu dua kejadian yang berbeda, dua foto ini. Iya, tanggal 12 dan tanggal 25. Makanya bentuknya wujudnya kan kelihatan itu ketika yang tanggal 12 fotonya hanya Joko Chandra dan Pinangki. Karena R ini berfungsi sebagai pemoto gitu kan. Nah, ketika tanggal 25 ini Anita gabung, maka hasil fotonya juga yang bertiga itu, Anita, Pinangki, dan Joko Chandra. Tapi ini semua akan saya konfirmasi, saudara, ke pihak Kejaksaan Agung terkait dengan data yang kemudian disampaikan oleh Bung Boyamin, karena bisa jadi ini data Anda ini masih dalam proses penyelidikan. Tentu ini informasi yang harus kemudian dikonfirmasi. Makanya kemarin kan saya serahkan ke Kejaksaan data-data itu. Dan yang data tanggal 25, Kejaksaan juga udah punya kok. Untuk apa Jaksa Pinangki meyakinkan ke Anita Kolopaking bertemu Joko Chandra dan kemudian bertiga bertemu? Tadinya kan ada program rencana membebaskan Joko Chandra itu kan. Rencana membebaskan Joko Chandra? Ya, paket istilahnya nama proyeknya lah, membebaskan Joko Chandra. Awalnya itu kan mau minta fatwa ke Mahkamah Agung bahwa putusan itu tidak bisa dieksekusi. Putusan PK tidak bisa dieksekusi. Karena setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2016 bahwa PK yang diajukan jaksa itu tidak boleh. Meminta fatwa supaya tidak bisa dieksekusi. Ya, karena bahwa dulu
PK yang diajukan jaksa itu tidak sah, sehingga putusannya menjadi tidak sah, gitu loh. Jadi paketnya proyeknya itu, tapi nampaknya itu gagal karena mungkin disonding-sondingkan kepada oknum yang di Mahkamah Agung, barangkali mencoba juga dari Kejaksaan Agung mungkin juga gagal, tidak bisa. Tapi paket yang ini kan gagal. Nah, setelah gagal kan otomatis nampaknya Pinangki mulai tersisih. Karena itu kan dia seakan-akan yang itu kan jalur dia dari belakang aja kan, kalau itu gol kan keberhasilan Pinangki kan gitu kan. Nah, karena gagal tersingkir, kemudian Anita direct dengan Joko Chandra, kemudian yang paket kedua PK itu. Kalau PK kan sih menurut saya Anita juga sah-sah aja karena sebagai lawyer kan gitu kan. Bahwa prosesnya kemudian ada KTP, ada paspor, ada surat jalan, itu kan ya persoalan berikutnya kan gitu. Anda menyatakan bahwa kalau seandainya Jaksa Pinangki kemudian memberikan uang untuk proses kedatangan Anita Kolopaking dan lain sebagainya, maka Anda kecil kemungkinan itu dari kantong pribadi Jaksa Pinangki. Ada yang memberikan uang? Ya, justru itu kan ketika keberangkatan itu kan yang pertama misalnya dengan R. Itu misalnya apakah ini sebenarnya uangnya dari R misalnya gitu kan. Yang kedua bisa aja uangnya dari R, baru seakan-akan Pinangki yang membelikan tiket Anita, kan gitu kan. Tapi setidaknya kalau toh dari kantong Anita semua pun, dugaan saya loh ya, karena Pinangki punya pamrih nanti akan dapat sesuatu dari Joko Chandra. Terbukti ya uang, itu kan. Ada dugaan dia mengajukan penawaran untuk ngurusi semua ini habis sekian, gitu kan, dolar Amerika gitu kan, sampai jutaan. Ya artinya ada pengajuan, gitu kan. Pengajuan dalam bentuk anggaran, oleh Pinangki? Iya. Diajukan ke Joko Chandra gitu kan. Ini tapi semua dugaan loh ya. Asas praduga tidak bersalah. Karena ini makanya saya masukkan ke Kejaksaan Agung informasi dan sepotong dokumen-dokumen dan sepotong foto kan gitu kan. Nah ini kan biar Kejaksaan Agung merangkai menjadi suatu yang setidak-tidaknya bahasa hukum itu kalau tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, kan ada janji. Tidak perlu ini ada uangnya sekarang kan, janji itu kan sudah sebagian dari korupsi. Janji untuk apa? Janji untuk materi, nanti dikasih materi kalau goal akan dapat sekian, sehingga kemudian Pinangki menjadikan oh ya udah nanti tujuannya akan dapat segitu, saya membiayai Anita bolehlah. Dengan begitu proses itu kan namanya pasal-pasal korupsi itu kan selain menerima uang atau menerima janji, itu cukup. Dan ini mudah-mudahan Kejaksaan Agung paling tidak nanti bisa membuktikan penerimaan janji ini, karena tidak mungkin dia, bahasa logika awamnya, dia bersedia mengeluarkan uang kalau kemudian tidak ada yang dituju pamrih yang kemudian yang lebih besar kan. Apakah kemudian pergerakan dia ke Joko Chandra, buronan kelas kakap ini inisiatif pribadi atau mungkin saja ada yang kemudian menyuruhnya? Sementara data saya inisiatif pribadinya. Sementara lah ya, tidak tahu nanti kalau ditemukan bukti lain. Ini kan soal pendalaman. Sekarang posisi Jaksa Pinangki kasusnya ada di Pitsus Kejaksaan Agung. Tengah ditangani oleh jajaran dari Jampitsus. Pertanyaan saya ini kan internal Kejaksaan Agung. Seberapa mungkin kemudian Jaksa Pinangki ini bisa terjerat atau memang dia sama sekali bisa jadi tidak terbukti? Ya, saya sampai detik ini masih percaya di level 70% untuk bahwa ini bisa ditindaklanjuti menjadi proses tindak pidana. Kenapa nggak 100%? Saya mencadangkan misalnya ini nanti kalau saya prosentase ini turun, ya akan saya bawa ke KPK untuk diambil alih. Anda punya data yang lengkap? Ya setidaknya kan tetap bahasa saya, meskipun ini belum nasi goreng spesial, tapi kan sudah ada nasi dan garam dan ada lomboknya gitu. Jadi itu mestinya bisa dimasak oleh Jampitsus. Tapi kalau tidak mampu dimasak oleh Jampitsus, ya saya serahkan ke KPK untuk dimasak. Terakhir, Bung Boyamin, ini datanya lengkap sekali. Dari mana sih data Anda? Dari langit. Maksudnya apa, Bung Boyamin? Ya, kan saya pasti harus melindungi sumber saya. Dan saya dipercaya banyak orang. Bahkan sebenarnya agen saya ini bukan pasukan saya yang besar atau pasukan saya yang hebat. Justru adalah orang-orang yang masih punya idealisme di banyak lembaga. Dan banyak lembaga, Anda katakan institusi? Iya, banyak. Mereka masih banyak orang yang masih punya idealisme dan sangat mensupport saya. Bahkan sekedar say you hello, Bang, aku seneng dengan gerakan Mas Boyamin. Nanti kalau saya punya sesuatu saya kasihkan. Ya, saya ini sebenarnya buka handphone tiap hari aja data akan masuk banyak gitu loh. Jadi dan itu karena saya menjamin sumber saya pasti saya lindungi. Lebih baik saya dituduh mencuri daripada saya membuka. Kedua juga, data itu pasti saya manfaatkan untuk kepentingan negara.
dan tidak saya untuk kepentingan pribadi. Dalam tanda kutip tidak akan saya jadikan duit atau untuk meras. Itu dua ini, sehingga kemudian pasukan saya yang di banyak lembaga itu semakin tambah banyak. Dan kita harus dukung mereka dengan integritasnya tanpa ada pretensi kepentingan apapun. Terima kasih Bung Boyamin Saiman, Makasih. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, atas buka-bukaannya. Saya just tanyakan juga Pak, ada kesulitan untuk menangkap buronan. Tapi ada juga buronan sengaja dibuat buron untuk menjadi bancakan. Benarkah demikian?